Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Berjumpa lagi di pelajaran PPKN bersama Ibu ya. Baik, materi kita selanjutnya adalah bab kedua, yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Pada bab ini kita akan membahas mengenai hakikat demokrasi dan dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Namun untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat demokrasi terlebih dahulu. Untuk bab selanjutnya baru dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Hakikat demokrasi. Pertama, makna demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata demos dan kratos atau kratein. Demos berarti rakyat dan kratos artinya adalah pemerintahan. Jadi yang dikenal demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Di KBBI, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Nah, negara kita dikenal sebagai negara demokrasi atau istilah politiknya adalah negara demokrasi. Berikut gambar dari Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. Salah satu yang memberikan pengertian mengenai demokrasi atau pandangannya, yaitu demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi artinya rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Jadi hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Artinya bahwa individualisme ini dijunjung tinggi. Hak asasi manusia dalam hal individual itu dijunjung tinggi. Namun kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan rakyat yang tidak semena-mena atau seenaknya. Namun tetap ada kebebasan yang ada batas. Artinya, terutama di negara Amerika Serikat, kebebasan tersebut sudah diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Selanjutnya yang kedua, tadi setelah yang pertama adalah makna demokrasi, yang kedua adalah klasifikasi demokrasi. Yaitu yang pertama adalah berdasarkan titik berat perhatiannya, yang kedua berdasarkan ideologi, dan yang ketiga berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Klasifikasi demokrasi yang pertama berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang pertama adalah demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam sistem demikian, semua orang dianggap memiliki derajat dan hak yang sama. Namun, karena kesamaan itu, penerapan azas competition atau persaingan bebas dalam bidang ekonomi menyebabkan kesenjangan antar golongan kaya dan golongan miskin kian lebar. Kepentingan umum pun diabaikan. Jadi demokrasi formal ini sering disebut demokrasi liberal ya, atau demokrasi barat, karena pada umumnya dipraktekkan oleh negara-negara barat. Kaum komunis bahkan menyebutnya demokrasi kapitalis, karena dalam pelaksanaannya kaum kapitalis selalu dimenangi oleh pengaruh uang ya, yang menguasai opini masyarakat. Kemudian yang kedua, demokrasi material. Demokrasi material dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Untuk mengurangi perbedaan dalam bidang ekonomi, partai penguasa atau sebagai representasi kekuasaan negara akan menjadikan segala sesuatu sebagai milik negara. Hak milik pribadi tidak diakui, maka demi persamaan dalam bidang ekonomi, kebebasan dan hak-hak asasi manusia di bidang politik diabaikan.
Demokrasi material ini menimbulkan perkosaan rohani dan spiritual. Dan demokrasi ini banyak dipakai di negara timur atau demokrasi timur, berkembang di negara-negara sosialis komunis di timur seperti Rusia, Cekoslovakia, Polandia, dan Hongaria. Kemudian yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu demokrasi gabungan, bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Persamaan derajat dan hak setiap orang tetap diakui, tetapi diperlakukan pembatasan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Pelaksanaan demokrasi bergantung pada ideologi negara masing-masing, sejauh tidak secara jelas kecenderungannya kepada demokrasi liberal ataupun demokrasi rakyat. Jadi, yang diambil adalah kebaikan-kebaikan dari demokrasi formal maupun material, yang buruknya tidak digunakan. Selanjutnya adalah yang B, berdasarkan ideologi. Demokrasi yang pertama adalah demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khasnya adalah pemerintahan demokrasi konstitusional, kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintahannya dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Kemudian yang kedua, demokrasi rakyat, yaitu demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme. Yaitu demokrasi rakyat ini mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Jadi manusia dibebaskan dari keterikatan kepada pemilikan pribadi, tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dapat dilakukan dengan cara paksaan atau bahkan kekerasan. Menurut Mr. Cronenberg, demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin. Sementara menurut pandangan Miriam Budiarjo, komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tetapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme dan kekerasan dipandang sebagai alat yang sah. Selanjutnya, C. Proses penyaluran kehendak rakyat. Dibagi menjadi dua, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara atau undang-undang secara langsung. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih sesuatu kebijakan, sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sistem demokrasi langsung ini digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena, di mana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Namun di era modern sistem ini menjadi tidak praktis, karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. Kemudian yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapi semakin sulit atau rumit dan kompleks. Corak pemerintahan demokrasi yang dilakukan melalui badan perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat, biasanya dilaksanakan dengan pemilihan umum. Jadi hampir setiap negara penganut demokrasi sudah melaksanakan demokrasi tidak langsung dalam hal proses penyaluran kehendak rakyat. Mengingat kalau menggunakan demokrasi langsung akan sangat sulit karena jumlah penduduk dan wilayah yang semakin meluas.
Selanjutnya yang ketiga, prinsip-prinsip demokrasi. Suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi. Berikut adalah prinsip-prinsip demokrasi atau soko guru demokrasi. Pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak-hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Yang kesembilan, pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Dan yang kesepuluh adalah pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Serta yang terakhir adalah nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Untuk pertanyaan mengenai prinsip-prinsip demokrasi ini, kalian bisa langsung japri ke saya. Apa yang tidak paham bisa ditanyakan langsung, karena saya mengurangi durasi yang ada di video ini. Baik, demikian materi hari ini kita sudahi. Mudah-mudahan bisa dicerna, disimak, dipahami, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.